Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yusuf Hendrawanto. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu ragam bahasa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, memahami ragam bahasa lisan dan tulis. 2, memahami ragam bahasa ilmiah. Dan yang ketiga, memahami ragam bahasa kedokteran. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pengertian ragam bahasa yaitu variasi bentuk bahasa berdasarkan konteks pemakaian. Nah, konteks pemakaian ini dibagi menjadi 3, yaitu topik pembicaraan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicaraan. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Oke, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, dan ini terkait dengan ruang dan waktu. Jadi, situasi ketika pembicara berbicara dapat mempengaruhi pendengar atau penyimak untuk dapat memahami apa yang dimaksud oleh pembicara tersebut. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa lisan adalah: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2, tergantung oleh situasi, ruang, dan waktu. 3, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, tetapi lebih menekankan pada intonasi. Yang keempat, berlangsung cepat. 5, sering dapat berlangsung tanpa alat bantuan. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik ketika berbicara. Selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang disampaikan dalam media tulis, dan ini tidak terkait dengan ruang dan waktu, jadi bisa disampaikan, diungkapkan kapan saja. Ragam bahasa tulis ini memerlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual dengan memanfaatkan tulisan sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. 3, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keempat, berlangsung lambat. Kelima, selalu memakai alat bantu, yaitu berupa kata-kata dalam bentuk tulis. 6, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, tidak dapat dibantu dengan mimik dan gerak tubuh, hanya dapat dibantu oleh tanda baca. Berikutnya akan saya sampaikan contoh ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, setelah ini mari kita lihat sebuah slide yang nantinya akan saya bacakan dan saya jelaskan. Baiklah, kita memasuki contoh ragam bahasa lisan. Pada slide ini, saudara-saudara bisa melihat percakapan antara Ani dan adiknya. Dialog Ani maupun adiknya merupakan ragam bahasa lisan. Bisa dilihat, kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan unsur gramatikal. Artinya, kata-kata tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Contohnya yaitu, adik, yang ini, Ani, bukan, yang warna merah. Kata-kata tersebut tidak memenuhi standar SPOK karena tiba-tiba langsung menggunakan konjungsi yang. Ciri-ciri lain dari ragam bahasa lisan pada percakapan di atas adalah adanya gerak tubuh yang ditulis di dalam tanda kurung. Seperti contoh, Ani, Dik, tolong ambilkan itu. Lalu diikuti kalimat di dalam tanda kurung, menunjuk benda di atas meja. Nah, kalimat-kalimat di dalam kurung yang terdapat pada percakapan di atas merupakan gerak tubuh yang digunakan oleh Ani maupun Adik
untuk memperjelas apa maksud mereka. Selanjutnya, contoh ragam bahasa tulis. Tidak seperti contoh ragam bahasa lisan yang unsur gramatikalnya tidak lengkap. Di sini, yang terdapat dalam contoh ragam bahasa tulis berupa paragraf ditulis secara lengkap. Saya bacakan. Suatu malam, Ani meminta adiknya untuk mengambilkan pulpen. Ia menunjuk meja belajar di dekat adiknya. Adiknya menunjukkan pulpen warna hitam dan mengonfirmasikannya pada kakaknya. Nah, dari contoh kalimat yang saya bacakan tadi, unsur gramatikal atau tata bahasanya ditulis secara lengkap. Jadi tidak ada kata-kata yang disingkat atau dihilangkan. Berdasarkan contoh ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis yang sudah disampaikan, saudara-saudara pasti bisa memahami perbedaannya. Contoh lain ragam bahasa lisan dan tulis yaitu, untuk ragam bahasa lisan, ketika seorang pembicara dalam penyuluhan, ia salah menyampaikan sesuatu atau salah mengucapkan suatu istilah, ia dapat langsung memperbaikinya dengan mengkoreksi kata-kata tadi. Sedangkan, untuk contoh ragam bahasa tulis, ketika sedang menulis skripsi, seorang mahasiswa tidak dapat langsung memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Karena ia harus menunggu koreksi dari dosen pembimbingnya. Nah, itu contoh lain dari contoh ragam bahasa lisan dan tulis. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan ini terdiri atas 5. Pertama, ragam bahasa undang-undang atau hukum. 2. Ragam bahasa ilmiah. 3. Ragam bahasa jurnalistik. 4. Ragam bahasa kedokteran. Dan yang terakhir, ragam bahasa sastra. Nah, pada video ini saya hanya akan menyampaikan ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa kedokteran saja, karena kedua ragam bahasa ini yang paling penting untuk Anda kuasai. Sedangkan 3 ragam bahasa lainnya berada pada ranah bidang yang lain, bukan bidang mahasiswa jurusan gizi. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pertemuan atau penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ini diperoleh berdasarkan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu bentuknya baku. Jadi, ragam bahasa ilmiah ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu logis. Jadi, kalimat-kalimat yang digunakan dalam ragam bahasa ilmiah ini dapat diterima oleh akal, baik oleh si penulis atau peneliti dan oleh pembaca atau penyimak. Yang ketiga, bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini artinya ukuran yang digunakan dalam kalimat yang ditulis atau disampaikan secara lisan itu jelas bisa diukur. Yang keempat, tepat. Apa yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulis dalam ragam bahasa ilmiah ini sesuai dengan topik utama, jadi tidak melenceng. Selain itu, bahasa yang digunakan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kelima, artinya denotatif, jadi tidak memiliki makna kias atau makna lain. Dan yang keenam, terakhir, bersifat runtut. Runtut ini artinya tiap kalimat dalam sebuah paragraf, idenya bergabung menjadi satu gagasan, dan setiap paragraf yang ada itu kohesif, koheren, artinya padu. Contoh ragam bahasa ilmiah ini adalah penulisan karya ilmiah seperti penulisan makalah, skripsi,
tesis, disertasi, laporan, dan sebagainya. Sedangkan contoh ragam ilmiah dalam bentuk lisan yaitu seminar nasional, diskusi ilmiah, dan pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Selanjutnya kita masuk dalam ragam bahasa kedokteran. Ragam bahasa kedokteran adalah ragam bahasa yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan di bidang kedokteran atau kesehatan. Akan langsung saya beri contoh ragam bahasa kedokteran. Contoh pertama yaitu istilah tremor. Tremor ini artinya getaran. Getaran yang terdapat dalam salah satu bagian tubuh. Misal, tangan kita bergetar, orang dalam dunia medis atau dunia kesehatan akan berkata, "Oh, tanganmu mengalami tremor," semacam itu. Sedangkan untuk orang awam belum tentu memahami istilah tremor tersebut. Contoh kedua yaitu istilah hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah arteri secara abnormal. Ketika kita bilang hipertensi, orang awam pada umumnya akan berpikir tekanan darah tinggi. Nah, hal itu juga bukan pengertian yang salah. Berdasarkan kedua contoh saya tadi, maka ketika seorang tenaga kesehatan berbicara dengan orang awam, lebih baik menggunakan pengertiannya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika berkata kepada pasien bahwa tangannya mengalami tremor, katakan apa adanya, "Ibu, tangan Anda mengalami getaran." Istilah medisnya adalah tremor. Lalu berikutnya, ketika seseorang mengalami hipertensi, jangan langsung katakan hipertensi. Beritahu pengertiannya terlebih dahulu yaitu, "Ibu, Anda mengalami tekanan darah tinggi." Atau nama lainnya adalah hipertensi. Nah, saya beri contoh ketiga, yang ini berkaitan dengan gizi, yaitu stunting. Istilah stunting ini pastinya diketahui oleh orang-orang yang bekerja di dunia medis. Tetapi untuk orang awam, tidak semuanya mengetahui istilah tersebut. Jadi ketika bertemu dengan remaja yang tingginya mungkin hanya sekitar 140 cm, padahal ia sudah berusia 16 tahun, mungkin bisa jadi remaja tersebut mengalami stunting. Nah, ketika bertemu dengan remaja tersebut atau orang tuanya, sebagai ahli gizi yang baik, sampaikan dulu arti atau pengertian penyakitnya terlebih dahulu. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, diakibatkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sampaikan hal tersebut dengan baik, karena hal tersebut mungkin bersifat sensitif. Alasannya sederhana, kekurangan gizi dalam waktu yang lama itu pasti berhubungan dengan pola makan sehari-hari remaja tersebut. Nah, maka dari itu ketika ahli gizi menyampaikan kepada remaja atau orang tua remaja tersebut, sampaikan, "Ibu, sepertinya pertumbuhan anak Anda tidak seperti anak-anak remaja pada umumnya. Anak Anda sepertinya mengalami hambatan pertumbuhan. Bisa jadi anak Anda mengalami penyakit yang bernama stunting." Setelah itu baru sampaikan bahwa anak remaja tersebut perlu memperbaiki gizinya melalui pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan sebagainya. Kalian, para mahasiswa ilmu gizi, perlu benar-benar memperhatikan bahasa yang mau kalian sampaikan agar bisa dipahami oleh orang awam dengan jelas, tidak ambigu. Kenapa? Karena kadang orang awam ketika mendengarkan apa yang disampaikan dokter, mungkin ia malu dan hanya mengangguk saja. Nah, maka dari itu, agar kalian bisa memastikan bahwa pasien kalian benar-benar paham dengan penyakit yang menimpanya, kalian harus menyampaikan pengertian dari penyakitnya terlebih dahulu.
Setelah itu baru berikan nama penyakitnya. Semacam itu. Nah, saya harap materi dari saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya, sudah menyimaknya dari awal sampai akhir. Mari kita bertemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa.